Pelayanan terbaik kepada masyarakat dijanjikan jadi prioritas utama para pegawai Pemkot Bandar Lampung. Pegawai ASN maupun non-ASN juga dituntut meningkatkan kinerjanya sehingga tidak ada masyarakat yang kesulitan berurusan dengan birokrasi. Pemkot Bandar Lampung juga berjanji akan mendukung penuh program pemerintah pusat. Salah satunya rencana kenaikan gaji guru ASN dan non-ASN tersertifikasi. Jika pemerintah mempercayakan, maka Pemkot akan menyalurkan sesuai peruntukannya, termasuk untuk gaji guru P3K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mengucapkan selamat buat Korpri yang ke-53 ya. Dengan umur yang sudah dewasa ini, Korpri harus bisa bekerja lebih baik lagi, profesional, karena kita sudah diberikan tanggung jawab ini harus bekerja sungguh-sungguh, karena daerah ini maju nih, tergantung Korpri. Karena Korprinya semua bekerja dengan baik, insya Allah. Kita sesuai dengan ini, sesuai dengan instruksi dari pusat. Kalau pusat mentransferkan, kita akan segera mentransferkan apa yang dia inginkan, khususnya untuk kenaikan yang untuk guru ya. Iya, Bu. Nah, kalau yang untuk non-guru, ya tadinya ada yang untuk bukan non PNS, ya non ASN. Tadi kan sudah juga Bunda sampaikan tadi, insya Allah kami semua akan bergerak sesuai dengan instruksi dari pusat. Hal ini disampaikan Eva saat peringatan HUT Korpri Jumat lalu di halaman kantor Pemkot Bandar Lampung. Hal tersebut selaras dengan tujuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN supaya masyarakat lebih nyaman. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Meski dekat dengan proyek strategis nasional Bendungan Wai Sekampung, namun petani dan peternak di Pringsewu masih kesulitan mendapatkan air untuk sawah, kebun hingga kolam ikan mereka. Maka untuk meningkatkan hasil produksinya, petani membangun pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Lokasinya di Desa Lugusari, Kecamatan Pagelaran, dan berfungsi mengalirkan air ke ratusan hektar sawah. PLTS ini bantuan dana tanggung jawab sosial sebuah perusahaan yang nilainya lebih dari 1 miliar rupiah. Petani berharap sistem irigasi bisa lebih baik dengan PLTS tersebut sehingga bisa panen 3 kali setahun. Ada intake 2 sana. Ya, berarti debitnya nggak jauh beda dengan ini. Enggak. Di Provinsi Lampung ini di jalur Tanggamus ya. Awalnya sebelum Pringsewu ini pecah itu kan ada satu bendungan. Bendungan Wai Sekampung. Itu sudah dibuat puluhan tahun yang lalu. Tapi kabupaten penyangganya, Pringsewu ini tidak mendapatkan akses untuk pengairan. Itu yang pertama. Yang kedua, proyek strategi nasional yang kita sama-sama tahu, Bendungan Sekampung ya, Sekampung sudah dibangun, itu juga tidak dapat aksesnya. Jadi mungkin kalau menurut saya, boleh saya sampaikan, ini bukan proyek strategis nasional kalau menurut saya. Karena kabupaten penyangga yang terdekat Pringsewu ini, yang tadi saya sudah sampaikan, 60-70% adalah petani, itu tidak mendapatkan akses. Dan ini menurut saya salah. Dan ini harus diperbaiki. Nah, makanya kita kunjungan ini harapannya, dengan statement ini, dengan kami kumpul, yang saya sudah sebutkan tadi, ke depan pemerintah lebih banyak melibatkan. Besaris, dengan adanya CSR PTBA, kami mohon untuk dapat mengelola dan memelihara alat ini sebaik mungkin. Karena informasi yang saya dengar, anggaran untuk pekerjaan ini hampir 1 miliar lebih, Pak. Pringsewu dengan hadirnya Bapak dan kawan-kawan menjadi penyemangat kami untuk kedepannya lebih baik lagi. Kita bisa sharing lebih serius lagi dalam rangka perbaikan untuk penanganan khususnya di bidang irigasi dan pertanian di Kabupaten Pringsewu. Bantuan PLTS tersebut juga dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi peternakan dan perikanan, sehingga hasilnya lebih tinggi dan membuat peternak lebih sejahtera. Asif Sehullah melaporkan dari Pringsewu. Salah satu komoditas pertanian unggulan di Kabupaten Pesisir Barat adalah getah damar kucing. Ya, tumbuhan yang dikenal dengan ketinggian pohonnya mencapai puluhan meter tersebut sulit dijumpai di daerah lain, termasuk di Lampung yang hanya ada di Kabupaten Pesisir Barat saja. Pertanian getah damar kucing diantaranya ditekuni warga Desa Pajar Bulan, Kecamatan Waikrui. Sejak beberapa pekan lalu, para petani getah damar kembali bersemangat memanen
karena harganya naik dari Rp10.000 kini jadi Rp20.000 per kilogram. Menurut petani, harga getah damar saat ini sebenarnya masih terbilang rendah karena sebelum pandemi COVID-19 lalu sempat di kisaran harga Rp45.000 per kilogram. Namun memasuki masa pandemi COVID-19 hingga kini harganya terus menurun. Kalau sekarang Rp20.000. Sebelumnya pernah nggak sih Bang tinggi harga getah damar ini? Dulu sih pernah, kalau sekarang mah udah turun. Kalau dulu sekitar ya 10 ribuan lah. 10 ribuan ya 1 kilonya ya, karena masuk harganya menurun. Emang untuk harga stabilnya berapa? Ya, sekitar 30-an. Oh, malah naik sekarang, bukan penurunan. Malah sudah bagus sekarang. Kalau tahun-tahun kemarin 10.000. Kalau tahun ini bagus harganya. Itu Pak Rocky sudah senyum-senyum karena damarnya mahal. Ya. Artinya sudah mengalami peningkatan sejak kapan? Ya, lebih kurang 4 bulan ini. 4 bulan Ya. Ini kalau barang ini kita kirim ke mana ini Pak? Oh, tergantung permintaan. Tergantung Ada yang ke Jakarta, ke Arab Saudi, ke Singapura, Malaysia. Langsung diolah. Setiap tahun, para petani di Desa Pajar Bulan bisa menghasilkan hingga 72 ton getah damar mata kucing. Komoditas ekspor ini sangat diminati di negara Dubai, Arab Saudi, Turki, dan India. Damar di Pekon kita bisa dibilang penghasilan mayoritas masyarakat Pekon Pajar Bulan, dan per bulannya bisa mencapai 40 tonan per bulan. Dari Pekon ini aja. Memangnya ada berapa sih Bang luas? Kalau luas sekitar 40 hektaran. 40 hektar luas perkebunan kita. Pohon damar merupakan tumbuhan asli Indonesia yang dapat tumbuh subur di hutan hujan tropis dataran rendah dan perbukitan. Getah damar digunakan dalam industri untuk bahan cat, pernis, tinta, farmasi hingga kosmetik. Meski harganya terus merosot, petani tak mau menyerah dan akan mempertahankan warisan leluhur yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu tersebut. Rosandi melaporkan dari pesisir barat.